Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman semua, karena sudah lama ini saya tidak pernah upload video, karena ada 1-2 hal gitu ya. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan seri belajar kita, yaitu membuat aplikasi rental mobil berbasis website. Pertama, silakan teman-teman buka XAMPP-nya terlebih dahulu. Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browser. Di video kali ini kita akan membuat form registrasi member pada aplikasi rental mobil kita. Yang pertama kita perlu membuat tabel member di dalam database kita. Oke, di sini silakan teman-teman ketikkan localhost seperti ini. Kemudian klik pada PHP MyAdmin. Berikutnya kita buka database kita yaitu DB Rental. Nah, di sini kita akan membuat tabel baru dengan nama member. Oke, di tabel member ini ada beberapa field. Yang pertama ada ID member. Kemudian ada nama member. Berikutnya ada NIC, kemudian alamat gitu ya. Alamat, kemudian kita butuh beberapa field lagi, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan 10. Berikutnya ada nomor telepon. Kemudian ada email, ada lagi password. Kemudian ada upload identitas gitu ya. Kemudian ada upload foto. Berikutnya ada tanggal dibuat. Yang terakhir adalah tanggal terakhir login. Oke, yang pertama di bagian ID member ini jadikan auto increment. Kemudian di bagian nama member kita ganti ke varchar, kita ganti 50. NIK ini kita biarkan integer, kemudian panjangnya kita ganti dengan 16 seperti ini ya. Kemudian alamatnya ini kita ganti dengan varchar, kita ganti dengan 100. Nomor telepon ini kita ganti ke varchar, kita kasih 12. Email ini kita ganti ke varchar 50. Kemudian password varchar 50. Upload foto ini kita ganti ke varchar, kita isi dengan 100. Ini juga sama 100. Kemudian tanggal dibuat ini kita ganti tipe datanya ke datetime. Tanggal terakhir login kita ganti juga ke datetime. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan. Sekarang di dalam database kita sudah ada tabel member. Berikutnya adalah kita akan lihat dulu aplikasi yang sudah kita buat di sebelumnya ya. Silakan di sini teman-teman bisa ketikkan localhost/app_rental. Ini adalah hasil terakhir yang kita buat ya di pertemuan sebelumnya. Ini adalah halaman beranda dari halaman member. Nah, di video kali ini kita akan membuat form registrasi member. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini kita scroll ke atas, di controllers kita akan buat file baru ya. Kita beri namanya adalah registrasi_member.php. Kalau sudah, sekarang kita buat kelasnya terlebih dahulu ya. Kita tulis di sini tag PHP. Kita tulis kelas registrasi_member extends CI_controller. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat function baru dengan nama index. Kita tulis public function index seperti ini. Kemudian di sini kita akan mengeload
file yang namanya form registrasi gitu ya. Nah, di sini kita tulis $this load view. Nah, di sini kita ambil dari folder member, kemudian nama filenya adalah form_registrasi. Oke, kalau sudah, sekarang berikutnya kita akan membuat file dengan form registrasi ini di dalam folder member yang ada di dalam folder views. Oke, silakan teman-teman bisa scroll ke bawah, kita ke folder views yang di sini. Kemudian di dalam folder member ini kita akan buat file baru dengan nama formregistrasi.php. Kalau sudah, sekarang kita ketik sembarang seperti ini. Silakan disimpan, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Sekarang kita klik pada menu registrasi. Nah, di sini tidak ada perubahan. Kenapa? Karena menu registrasi ini kita belum hubungkan ke controller registrasi member ya. Sekarang kita kembali dulu ke Visual Studio Code. Sekarang kita buka folder template yang ada di dalam folder member. Kita buka, kemudian kita buka file navbar.php. Oke, sekarang di sini di menu registrasi ini kita hapus, kemudian kita tulis tag php, kita isi dengan base URL, kita arahkan ke controller registrasi underscore member, kemudian ke function gitu ya, ke functionnya. Nah, karena berhubung function di controller ini adalah index, maka kita tidak perlu menyebutkan nama functionnya di sini. Jadi cukup seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita klik pada menu registrasi. Nah, sekarang di sini sudah tampil tulisan seperti ini ya. Kenapa? Karena di form registrasinya diketik seperti ini. Nah, nantinya kita tidak mau tampilan seperti itu, tapi yang tampil adalah form registrasi dari member gitu ya. Oke, sekarang kita buka Bootstrap dulu. Nah, Bootstrap yang kita pakai di project ini yaitu masih menggunakan versi 4 ya. Kita tulis Bootstrap 4, kemudian kita ke Introduction. Sekarang kita scroll ke bawah. Kita ke starter template, ini kita copy, kemudian kita pastekan di file form registrasi ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke browser, ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita hapus ininya, title-nya kita ganti ke form registrasi gitu ya, registrasi member. Oke, yang ini bisa dihapus, ini kita hapus juga komentarnya, ini juga kita hapus. Sekarang kita kembali ke Bootstrap. Di sini kita cari yang namanya card seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah, kita pakai yang paling simpel. Oke, ini kita pakai yang ini. Tinggal teman-teman copy, kemudian kita kembali ke Visual Studio Code, kita taruh di sini, kita paste. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, sekarang di sini sudah ada cut seperti ini, nanti ini kita akan modifikasi ya. Sekarang kita kembali dulu ke Visual Studio Code. Yang pertama, di sini kita akan tambahkan kelas dengan nama kontainer. Kita tulis titik kontainer seperti ini. Kalau sudah, di dalamnya kita buat kelas dengan nama row. Kalau sudah, kita buat lagi kelas dengan nama call-md-6. Oke, sekarang kita pindahkan
cut ini ke dalam sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke website kita refresh. Nah, sekarang cut-nya sudah agak ke tengah gitu ya. Ini karena pengaruh dari kelas kontainer. Oke, berikutnya kita akan hapus style yang di sini. Yang pertama, kita ganti dulu cut title-nya dengan form registrasi member. Oke, kalau sudah, untuk yang lain ini kita boleh hapus seperti ini. Sekarang kita save dulu, kita kembali ke browser, kita refresh. Sudah seperti ini, tapi saya pengennya form ini ada di tengah-tengah layar gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah justify dash content dash center. Oke, kalau sudah, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang pindah ke tengah. Nah, sekarang saya akan kasih jarak antara cut ini dengan bagian atas konten browser. Nah, caranya adalah di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah mt-5. mt ini adalah margin top gitu ya. Kalau sudah, kita save dulu, kita kembali ke website kita refresh. Oke, sekarang sudah ada marginnya gitu ya. Berikutnya saya pengen tulisan ini ada di tengah-tengah cut yang di sini. Ini caranya kita tambahkan kelas yang namanya adalah tag dash center. Oke, kita save dulu, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Berikutnya adalah kita akan membuat form untuk isian member gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke Bootstrap, kita ketik di sini form. Oke, sekarang kita scroll ke bawah, kita akan cari dulu model formnya seperti apa. Nah, saya akan menggunakan form yang seperti ini. Ini tinggal teman-teman copy, kemudian kita taruh di sini. Kita pastikan di sini. Kalau sudah, sekarang kita save dulu, kita kembali ke browser, kita refresh di website kita. Oke, di sini sudah ada form seperti ini. Yang ini kita hapus saja ya, yang di bagian email kita hapus. Yang ini kita hapus. Oke, yang password ini kita ganti dengan tadi yang pertama ada nama ya. Ini kita ganti dengan nama. Berikutnya di sini kita hapus yang di bagian for seperti ini ya. Berikutnya di sini kita tambahkan name. Name-nya ini harus sama dengan nama field yang ada di tabel ya. Yang di tabel tadi adalah nama member, maka name-nya diisi dengan nama underscore member. Untuk ID-nya kita hapus dulu seperti ini. Kemudian placeholder ini kita hapus saja seperti ini ya. Di sini kita bisa tambahkan required untuk validasi formnya gitu ya. Tapi nanti saya akan lakukan validasi form ini dari sisi kode igniternya gitu ya, dari sisi backend-nya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tab-nya ini kita ganti dengan tag seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Di sini kita ganti ya. Ini mungkin jadi 4, yang di sini kita ganti dengan 8. Oke, sudah seperti ini. Berikutnya ada yang kedua adalah next, NIK gitu ya. Tinggal ini kita copy, kita taruh di bawahnya. Kita ganti nama ini dengan NIK. Name-nya jangan lupa kita ganti dengan NIK. Di bagian tab-nya, karena NIK itu number gitu ya. Nah, di sini kita ganti dengan number.
Berikutnya kita akan memberikan informasi ke user bahwa inputan ini harus diisi gitu ya. Kita tambahkan di sini teks yang namanya small, kita tambahkan kelas yang namanya danger, kemudian kita tulis di sini misalkan dalam kurung harus diisi. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, ke website kita, kemudian kita refresh. Tapi saya pengennya di bagian harus diisi ini tulisnya adalah berwarna merah. Nah, di sini tadi saya sudah tambahkan kelas yang namanya adalah danger. Oke, di sini salah ketik ya, harusnya tag dash danger supaya warna tulisannya berubah warna merah yang di bagian ini. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke ya, sudah seperti ini. Kemudian di bagian NIK, karena itu wajib diisi juga, tinggal kita copy ini, kita taruh di sini. Berikutnya adalah kita copy lagi seperti ini. Inputan yang ketiga itu ada alamat. Ini kita ganti dengan alamat. Kemudian di bagian name-nya kita ganti juga dengan alamat. Tab-nya kita ganti dengan teks seperti ini. Kemudian ini kita copy lagi. Yang berikutnya nanti ada nomor telepon ya. Kita ganti ini dengan nomor telepon seperti ini. Kemudian name-nya kita ganti dengan no_telepon. Oke, sekarang kita cek lagi ke tabel member kita. Di sini no_telepon ya, tidak pakai e. Jadi yang di sini kita hapus atau kita tambahin yang di sini. Kita ubah. Kemudian di sini kita tambahkan e. Telepon seperti ini. Kalau sudah silakan di save. Oke, sekarang sudah ganti seperti ini. Jadi kita tidak perlu merubah di bagian sini. Oke, berikutnya kita copy lagi. Di sini ada email ya. Kita tulis di sini email. Kita ganti juga name-nya dengan email. Kemudian tab-nya ini kita bisa ganti dengan email. Jadi ini khusus email gitu ya. Kemudian ini kita copy, kita ganti ini dengan password. Name-nya jangan lupa kita ganti juga dengan password. Kemudian tab-nya kita ganti dengan tag. Berikutnya nanti ada upload identitas gitu ya. Nah, ini kita ganti dengan upload identitas. Identitas ini bisa berupa KTP gitu ya. KTP atau SIM gitu ya. Kemudian di bagian name-nya jangan lupa kita ganti dengan upload_identitas. Kemudian di bagian tab-nya ini kita ganti dengan file karena inputan ini untuk ngupload gambar gitu ya. Berikutnya adalah kita kembali lagi ke tabel kita lihat. Dan di sini ada tanggal dibuat dan tanggal terakhir login. Oke, ini salah. Kita perbaiki dulu. Untuk tanggal dibuat dan tanggal terakhir login, ini kita nanti validasinya langsung lewat di sisi backend gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke atas, kita ke bagian form ini. Di bagian form ini kita tambahkan yang pertama adalah metode. Metodenya adalah post, kemudian action. Actionnya kita arahkan ke controller registrasi member.
Nah, di sini kita tulis tag PHP seperti ini. Kita tulis base URL. Kita arahkan ke controller registrasi underscore member. Kemudian yang terakhir jangan lupa kita butuh atribut gitu ya. Karena di bawah tadi ada upload file, maka di sini kita perlu yang namanya tab sama dengan multipart /form-data. Jadi kalau di form kita itu ada upload filenya gitu ya. Nah, di sini kita wajib menambahkan atribut yang namanya tab yang value-nya adalah multipart /form-data. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Yang terakhir kita tambahkan tombol gitu ya. Tombol registrasi dan satu lagi tombol home untuk kembali ke halaman beranda dari website kita gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Oke, ini kita copy. Yang di bagian ini kita hapus. Nah, di sini kita buat button atau tombol. Yang pertama kita tulis button, tabnya adalah submit, kemudian kita tambahkan kelas yang namanya adalah btn primary, kemudian nama tombolnya adalah registrasi. Oke, seperti ini. Kita save dulu, kita lihat hasilnya di browser. Oke, kemudian satu tombol lagi, namanya adalah kembali ke home gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan link atau tag A ya. Kita tulis A seperti ini. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kita tulis base URL. Kemudian di sini kita tulis home gitu ya. Artinya ketika diklik link ini akan diarahkan ke halaman utama dari website kita. Nah, di sini kita tulis kembali ke home. Oke, kalau sudah silakan di-save, kita kembali ke website kita, kita refresh. Oke, ya ini di sini kita tambahkan kelas gitu ya. Supaya tombolnya ada warnanya gitu ya. Kita tulis kelas btn dark seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Kalau diklik kembali sini, kalau klik menu registrasi, nah akan diarahkan ke halaman registrasi member. Oke, yang perlu diperbaiki lagi di sini jaraknya kurang jauh gitu ya. Jadi kita scroll lagi ke atas, atau di sini kita tambahkan TKR ya, untuk memberi garis horizontal gitu. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Berikutnya adalah di sini saya akan menambahkan background gitu ya, yang diambil dari tabel background yang di sini. Nah, gambar ini tersimpannya di dalam folder image, kemudian di folder background. Nah, gambar ini yang akan kita pakai sebagai background di halaman form registrasi member ini. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Nah, di paling atas ini kita tuliskan tag PHP seperti ini. Kemudian di sini kita tulis $this dbware seperti ini. Kemudian kita kembali ke tabel di sini.
kita ambil yang status backgroundnya aktif gitu ya. Nah, di sini kita tulis status background aktif. Kemudian berikutnya kita tulis $bg sama dengan $this dbget. Kita ambil dari tabel background. Kemudian di sini kita row underscore array. Sekarang kita cek dulu isi dari variabel bg ini sudah berhasil ngambil data ke tabel background apa tidak gitu ya. Nah, caranya adalah kita bisa lakukan dengan cara var dump seperti ini. Kemudian kita taruh variabel bg ini di sini. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Sekarang kalau teman-teman perhatikan, di sini sudah ada data gitu ya, yang diambil dari tabel background yang di sini. Gambarnya kita akan taruh di body ya. Di sini kita akan menggunakan inline CSS. Caranya adalah kita tulis style sama dengan gitu ya. Kita isi propertinya dengan background dash image. Kemudian kita tulis URL. Di sini kita tulis tag PHP seperti ini. Kemudian kita tulis base URL. Tadi gambarnya ada di folder asset ya. Kita tulis assets, kemudian image. Kemudian nama folder berikutnya adalah background. Seperti ini. Kemudian di sini kita tulis tag PHP lagi. Kemudian kita tulis $bg. $bg ini kita ambil dari sini ya. $bg. Kemudian kita panggil nama field yang di tabel. Namanya adalah gambar underscore background. Kita tulis gambar underscore background. Oke, kalau sudah silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke browser, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, sekarang backgroundnya sudah tampil seperti ini. Cuman di sebelah kanan, kalau di tempat saya ini ada pengulangan gambar ya, karena gambarnya secara horizontal itu tidak cukup, makanya diulang seperti itu. Nah, di sini saya akan gunakan properti tambahan. Kita tulis background repeat. Kita isi dengan no underscore repeat seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi properti yang namanya adalah background size. Kita isi dengan cover seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke ya, di sini backgroundnya sudah tidak di repeat atau diulang gitu ya. Sekarang kita akan melakukan proses penyimpanan data yang dilakukan dari form registrasi member ini. Sekarang kita kembali ke codingan kita. Nah, sekarang kita pindah dulu ke controller registrasi member. Nah, di sini nanti kita akan melakukan validasi ya. Inputan tidak boleh kosong, terus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita buka dulu websitenya Codeigniter. Kita tulis di sini codeigniter.com. Kemudian di sini kita bisa ke download. Kemudian kita buka user guide Codeigniter 3 ini. Karena di project ini kita masih menggunakan Codeigniter versi 3 gitu ya. Sekarang klik user guide. Nah, kemudian di pencarian di sini kita tulis form validation seperti ini. Kemudian enter. Sekarang kita klik di form validation. Kemudian kita scroll ke bawah. Yang pertama kita perlu mengeload library yang namanya form validation. Kemudian nanti kita butuh pengecekan atau if seperti ini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Nah, di sini di paling atas
kita taruh di construct ya. Kita buat dulu construct-nya public function construct. Kemudian di sini kita tulis parent seperti ini. Kita tulis construct. Kemudian kita load library-nya. Kita tulis $this load library. Nah, tadi nama library-nya adalah form underscore validation. Oke, seperti ini. Sekarang di sini di function index kita akan melakukan pengecekan ya. Kita tulis if seperti ini. Kita tulis $this form dash validation run sama dengan false. Oke, kemudian di sini kita tulis else. Jadi di sini jika form validasinya itu sama dengan false gitu ya, maka kita pindahkan ini ke bagian sini. Oke, sekarang kita biarkan dulu seperti ini. Kita akan membuat rule-nya atau aturan validasinya gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke codeignitor. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah cara untuk membuat rules pada validasinya ya. Kita bisa copy salah satu seperti ini. Kemudian kita kembali ke codingan kita taruhnya di atasnya if yang ini. Kita taruh di sini. Sekarang kita ke form validasi dulu. Validasi yang pertama yaitu inputan nama member. Nah, name-nya ini kita bisa copy, kemudian kita taruh di sini. Yang di sini kita ganti dengan nama seperti ini ya. Kemudian required, ini artinya tidak boleh kosong. Oke, kalau sudah, sekarang kita save dulu, kita kembali ke website kita refresh. Sekarang kalau kita klik registrasi, nah harusnya di sini akan muncul peringatan atau informasi ke user gitu ya. Kalau inputan nama ini tidak boleh kosong. Oke, sekarang kita kembali dulu ke codingan kita. Kita kembali ke form registrasi yang di sini. Nah, di sini kita perlu menampilkan informasinya ke user ya. Caranya adalah di sini kita buat tag PHP seperti ini. Kemudian kita tulis form underscore error seperti ini. Yang pertama kita ambil name-nya yang di sini ya. Kita taruh di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Sekarang kalau teman-teman perhatikan, di bawahnya ini sudah keluar informasi ya, the nama field is required. Artinya untuk inputan nama ini tidak boleh kosong. Tapi saya pengennya di sini tulisannya lebih kecil, kemudian warnanya merah gitu ya. Dan namanya ini nanti akan kita rubah, misalkan nama tidak boleh kosong gitu ya. Ini kan masih pakai bawaan dari codeignitor-nya. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Nah, di sini kita bisa tambahkan text small seperti ini. Kemudian kita tambahkan kelas yang namanya adalah tag-danger. Koma lagi, kemudian di sini kita tambahkan penutup dari teks small-nya. Kita tulis /small. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah, sekarang tulisannya sudah warna merah dan lebih kecil gitu ya. Nah, sekarang kita akan custom ya untuk informasinya. Caranya adalah kita kembali ke controller registrasi member. Nah, di sini kita tambahkan array, kita tambahkan koma dulu, kemudian kita tulis array. Nah, di sini kita isi dengan required ya. Oke, kita tulis seperti ini, kemudian pesan yang mau disampaikan, misalkan nama tidak boleh kosong. Oke, seperti ini.
Kalau sudah, silakan di save, kita kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang informasi atau pesan yang ditampilkan di sini sudah sesuai yang kita custom ya. Berikutnya adalah kita akan melakukan pada bagian next atau NIK, kita kembali lagi ke codingan kita. Selanjutnya adalah tinggal kita duplikat ini. Saya tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri ya, yang ini, biar lebih luas. Kemudian di bagian ini kita ganti dengan NIK. NIK ini dari mana? Kita ambilnya dari name yang di sini. Ini kita ganti dulu ya. Nah, di NIK ini nanti ada dua aturan gitu ya. Yang pertama tidak boleh kosong, inputan yang kedua harus berupa nomor gitu ya. Nah, di sini di coordinator itu sudah ada aturannya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kalau required ini tidak boleh kosong gitu ya. Element is empty. Kemudian kalau pengen number atau pengen nomor, nah di sini ada yang namanya adalah numeric. Oke, kita coba ya. Sekarang kita kembali ke sini. Di sini kalau ada dua rules, tinggal kita pisah dengan tanda ini, kemudian kita masukkan rule yang kedua. Tadi adalah numeric ya, atau kita bisa copy dari sini, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah, di sini kita enter seperti ini. Yang pertama required yang ini, kemudian kita tambahkan satu lagi, kita duplikat, kemudian kita ganti dengan numeric. Nah, yang di numeric ini kita ganti pesannya inputan, misalkan gitu ya. Inputan harus berupa angka. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke web kita refresh. Oke, kita klik tombol registrasi. Nah, kenapa di sini tidak muncul di bagian NIK? Karena kita belum nambahkan errornya ya, yang ini. Jadi yang di sini tipe numbernya tidak perlu kita pakai number, kita pakai teks saja, karena validasinya nanti kita akan lakukan pakai numeric ini. Teman-teman tinggal copy aja untuk menampilkan pesan errornya di sini. Kita taruh di sini. Tinggal yang ini kita ganti dengan NIK ini ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita kembali lagi ke website kita. Sekarang kita refresh. Oke, jadi untuk nama dan nick ini pertamanya kalau kosong itu ada tampilan nama tidak boleh kosong gitu ya. Oke, sorry, ini bukan nama tapi nick ya. Kita ganti dulu di bagian NIK. Nah, ini kita ganti dulu ke nick seperti ini. Oke, sekarang kita refresh lagi. Nah, sekarang NIK tidak boleh kosong. Kalau NIK-nya ini di input atau diisi selain angka, misalkan kita isi sembarang seperti ini, maka nanti ketika diklik registrasi, nah akan ditampilkan lagi inputan harus berupa angka, seperti itu ya. Di nick ini biasanya jumlah angkanya itu maksimal 16 ya kalau nggak salah. Nah, di sini kita bisa buat aturannya juga di bagian next. Selain required dan numeric, kita bisa tambahkan yang namanya adalah ini. Kita bisa tambahkan juga aturan yang namanya min length sama max length gitu ya. Cara penulisannya seperti ini, min length kemudian kurung siku buka kurung siku tutup gitu ya. Oke, kita coba dulu, kita kembali lagi ke codingan kita. Teman-teman ingat ya, kalau lebih dari satu atau ada tambahan berikutnya, di sini kita tambahkan tanda seperti ini. Tinggal kita tulis min underscore length gitu ya. Nah, minimal inputannya berapa gitu ya. Ini minimal 16. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi, yaitu max underscore length. Kita isi juga dengan 16. Jadi inputannya kalau kurang dari 16 itu nanti ada pesan minimal 16 gitu ya.
kalau inputannya lebih dari 16, nanti ada pesan lagi input maksimal 16 gitu ya. Nah, di sini kita perlu tambahkan lagi ya. Tadi ada main underscore length seperti ini. Misalkan inputan minimal 16 angka gitu ya. Ini contoh saja. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang max length. Pesannya kita ganti inputan maksimal 16 angka. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke website kita refresh. Oke, inputan harus berupa angka. Misalkan saya input cuma 2 angka seperti ini, registrasi. Nah, di sini nanti akan inputan minimal 16 angka gitu ya. Kalau saya isi lebih, misalkan banyak sekali seperti ini, kemudian registrasi. Nah, di sini nanti akan diingatkan inputan maksimal 16 angka seperti itu. Berikutnya kita lakukan juga untuk alamat ya. Kita kembali lagi ke codingan kita. Kita copy dari yang paling atas, yang di sini. Kita taruh di bawahnya yang di sini ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita lihat, kita ambil name-nya, kemudian kita taruh di sini. Ini kita ganti dengan alamat. Kemudian pesannya kita ganti alamat tidak boleh kosong. Oke, berikutnya kita validasi juga untuk nomor telepon. Nomor telepon itu nanti ada 2 ya, tidak boleh kosong dan harus berupa angka. Kita ambil dari sini, kita taruh sini. Yang pertama kita ganti dulu, kita ambil nomor telepon, kita gantikan di sini. Ini kita ganti nomor telepon gitu ya. Kemudian di sini pertama required tidak boleh kosong, yang kedua harus berupa angka. Yang ini kita ganti dengan 12. Yang ini kita ganti juga dengan 12. Oke, seperti ini. Kita ganti dulu nomor telepon tidak boleh kosong gitu ya. Kemudian inputan harus berupa angka, inputan minimal ini 12, maksimalnya juga 12. Oke, berikutnya kita lanjut ke email. Email ini kita copy dari sini, kita taruh di bawahnya. Yang ini kita ganti dengan email. Yang ini kita ganti juga dengan email. Email itu pertama tidak boleh kosong. Yang kedua, emailnya harus valid gitu ya. Nah, di coordinator itu ada yang namanya adalah valid email. Ini kita ambil, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Yang lain ini kita hapus. Oke, seperti ini. Yang pertama, ini kita ganti dengan email. Yang kedua, kita ganti numeric ini dengan valid email. Pesannya kita ganti juga, inputan email gitu ya. Inputan email tidak valid. Oke, seperti itu. Yang ini kita hapus. Kemudian yang terakhir di bagian password. Password ini kita copy dari sini aja, karena cuman 1 ya. Kita taruh di sini, kita ganti alamatnya dengan password. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita ganti juga dengan password. Ini kita ganti dengan password. Oke, yang terakhir adalah upload identitas. Nah, ini tinggal kita duplikat, kemudian kita ambil name-nya yang di bagian ini. Ini kita copy, kemudian kita taruh di sini. Kita ganti ini ya, upload identitas gitu ya. Kemudian berikutnya
kita ganti di sini upload identitas tidak boleh kosong. Oke, sudah. Sekarang kita pindah ke form validation. Tinggal kita copy ininya ya, untuk tampilan errornya kita taruh di sini. Nick-nya ini kita ganti dengan alamat. Kemudian ini kita copy lagi, taruh di sini. Kita ganti lagi dengan nomor telepon. Kita pindah lagi ke bawah. Kita ganti dengan email seperti ini. Kemudian kita taruh lagi di sini, kita ganti dengan password. Oke, kalau sudah, sekarang yang terakhir taruh di sini. Kita ganti dengan upload identitas. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke website kita refresh. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Oke, sekarang kita kembali ke home. Seperti ini ya, kemudian kita ke registrasi. Nah, kalau isiannya benar, nanti errornya tidak tampil ya. Misalkan di sini kita isi dengan testing, seperti ini. Kemudian NIK-nya, tadi kan validasinya harus berupa angka ya. Misalkan ini ada campuran angka dan huruf seperti ini. Kemudian alamatnya nggak diisi gitu ya. Kalau kita klik tombol registrasi sekarang, nah, maka yang di sini bagian nama ini errornya tidak tampil karena tadi isiannya sudah benar gitu ya. Kemudian di bagian NIK tadi karena isiannya adalah combine, ada huruf ada angka, maka di sini diingatkan inputan harus berupa angka dan yang lain akan menampilkan tidak boleh kosong gitu ya. Karena yang lain tadi ini belum ada inputannya gitu ya. Tapi masalahnya sekarang di bagian nama yang sudah kita input itu isiannya hilang gitu ya. Nah, kita tidak mau seperti itu karena itu akan mengulang user untuk melakukan inputan datanya gitu ya. Oke, sekarang kita perbaiki dulu. Kita kembali ke codingan kita. Kita mulai dari paling atas. Kita mulai dari nama. Nah, di sini kita tambahkan value sama dengan kita tulis tag PHP. Kita tulis set value gitu ya. Kita isi dengan ini. Kita isi dengan name-nya gitu ya. Kita taruh sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang di bagian inputan nama karena tadi sudah diisi, sekarang isiannya sudah tidak hilang gitu ya. Nah, kita akan lakukan untuk semua isian yang di sini. Tinggal kita copy value ini, kita taruh di masing-masing inputannya, kita taruh di sini. Ini kita ganti dengan NIK. Kita scroll ke bawah lagi, kita tambahkan di sini. Ini kita ganti dengan alamat. Kemudian di sini kita ganti lagi ini dengan 0_ telepon. Kita scroll lagi di sini kita ganti dengan email seperti ini. Scroll lagi di sini kita ganti dengan password. Oke, kalau sudah di sini kita tambahkan juga ini identitas gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita refresh ke website kita. Oke, ini juga tampil, tapi ini tetap error gitu ya, karena ini adalah combine antara huruf dan angka inputannya, sementara ini validasinya harus berupa angka. Misalkan saya isi dengan benar. Oke, registrasi. Nah, harus 16 katanya. Nah, ini harus inputannya harus 16 angka. Oke, kita biarin. Untuk alamat kita isi sembarang, untuk nomor telepon kita isi sembarang seperti ini. Nah, untuk alamat tidak ada error karena cuman validasinya tidak boleh kosong aja ya. Nah, di bagian nomor telepon sekarang muncul inputan harus berupa angka gitu ya. Nah, ini misalkan kita benerin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
tadi inputannya 12 ya. Oke, sekarang kita registrasi. Nah, sekarang errornya sudah hilang karena ini sudah benar. Untuk email misalkan kita input sembarang. Kita registrasi. Nah, di sini please include symbol gitu ya in the email address. Nah, jadi ini divalidasi, katanya inputannya ini tidak valid emailnya gitu ya, karena harus menyertakan simbol katanya. Nah, di sini is incomplete, jadi harus ditulis lengkap ya. Misalkan gmail.com, atau kalau mau pakai domain yang lain, silakan nanti domainnya dimasukkan. Nah, sudah benar, tinggal isian passwordnya dan juga di sini gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk validasinya. Tinggal sekarang kalau isiannya ini benar semua, kita simpan datanya ke dalam tabel member yang ada di dalam database kita. Sekarang kita kembali ke codingan kita pindah ke controller registrasi member. Nah, di sini di bagian else, artinya kalau validasinya lolos gitu ya, yang dilakukan adalah yang pertama kita tulis dulu $config atau variable config. Kemudian di sini kita isi dengan upload page seperti ini. Kemudian di sini kita tulis ini artinya gambarnya nanti mau kita simpan di mana gitu ya. Nah, saya simpannya di folder assets, kemudian ke folder image. Kita simpannya nanti ke folder member gitu ya. Kemudian kita buat $config lagi. Di sini kita tulis allowed underscore types gitu ya. Artinya ini tipe gambar atau tipe file yang diupload itu boleh apa aja gitu ya. Yang diperbolehkan apa aja gitu ya. Yang pertama yaitu JPG atau JPEG atau PNG seperti ini. Berikutnya kita duplikat di sini. Oke, ini salah ya. Ini kurang W gitu ya, allowed type. Oke, berikutnya di sini kita tambahkan max size, max underscore size gitu ya. Nah, ini maksimal ukuran filenya berapa gitu ya. Di sini saya buat maksimal 1 MB ya. Di sini kita tulis kalau 1 MB itu 1024 seperti ini. Kemudian berikutnya di sini kita panggil library ya, this load library yang namanya adalah upload, kemudian koma kita tulis $config. Kemudian di sini kita tulis lagi $this upload gitu ya, upload, kemudian do underscore upload. Oke, di sini kita ambil name dari ini ya, kita ambil name yang identitas, kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita buat variable file name sama dengan $this gitu ya, upload gitu ya, upload data. Oke, seperti ini. Ini adalah konfigurasi untuk upload filenya gitu ya. Oke, di bawahnya kita akan buat array ya. Kita buat variable data sama dengan array seperti ini. Yang pertama kita tulis gini ya. Tadi kan ada nama member. Di sini kita tulis $this input push. Ini kita tulis juga nama underscore member. Yang ini kita duplikat. Terus yang kedua, tadi ada NIK ya, NIK terus alamat. Nah, ini kita ganti dengan NIK, yang di bawahnya kita ganti dengan alamat. Kemudian berikutnya ada nomor telepon, email gitu ya. Ini kita ganti dengan no underscore telepon.
Kemudian yang di bawahnya kita ganti dengan email. Yang di bawahnya kita ganti juga jadi password gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah upload identitas. Nah, ini kita hapus. Ini kita ganti dengan upload identitas seperti ini. Nah, kemudian yang ini kita ambil dari variabel yang di sini. Jadi ini kita hapus, kita ganti seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang di sini kita bisa lakukan var_dam dulu ya. var_dam untuk melihat data yang ada di dalam array ini. var_dam data seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke form kita yang di sini. Kita benerin dulu. Ini jadi 16 gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Oke, seperti ini. Coba. Oke, sudah aman. Kemudian di bagian password kita isi juga sembarang. Oke, yang terakhir kita pilih gambarnya. Misalkan saya punya gambar di sini sembarang ya. Saya pakai ini, kemudian klik registrasi. Oke, kenapa tidak mau ya? Di sini keterangannya di bagian upload identitas ini dianggapnya kosong gitu ya. Padahal tadi kita sudah memilih gambar yang mau diupload seperti itu. Nah, di sini ada yang perlu kita perbaiki. Kita kembali ke codingan kita. Nah, di sini di bagian rules yang upload identitas, yang array ini kita hapus ya, seperti ini. Kemudian required ini kita ganti dengan callback. Callback kemudian file check seperti ini. Jadi kita perlu mengecek apakah gambar itu benar-benar diupload apa enggak gitu ya. Kalau yang tadi itu meskipun kita sudah ngupload tapi dianggapnya tidak ngupload file gitu ya. Nah, sekarang kita perlu membuat function yang namanya file check. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita perlu buat function. Kita tulis public function yang namanya adalah file underscore check. Nah, di sini kita lakukan pengecekan if gitu ya. Kita tulis empty seperti ini, kemudian kita cek $files $_file. Kemudian di sini kita tulis upload identitas gitu ya. Kemudian di sini kita tulis name. Oke, di sini kita tulis $this gitu ya. Form underscore validation. Kemudian di sini kita tulis set message gitu ya. Kemudian kita tulis file underscore check. Kemudian ini pesan yang mau disampaikan gitu ya. Sekarang upload identitas tidak boleh kosong. Kemudian di sini kita return false. Kemudian di sini kita return true. Oke, seperti ini. Oke, di sini di function file check ini akan melakukan pengecekan gitu ya. Jika uploadnya tidak ada gitu ya, empty itu kan kosong gitu ya, maka tampilkan pesan upload identitas tidak boleh kosong. Tapi jika ada gitu ya, maka kembalikan nilai true gitu ya. Oke, sekarang kita save, kita kembali ke website kita refresh. Sekarang kita pilih gambarnya, misalkan gambar dengan nama logo HTML5 ini ya.
Kemudian open, kita klik registrasi. Nah, sekarang datanya sudah berhasil kita tampilkan seperti ini. Artinya data ini sudah siap kita masukkan ke dalam tabel member kita gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita hapus dulu vardamnya. Di sini tadi saya lupa menambahkan untuk yang tanggal dibuat ya. Nah, di sini kita buat tanggal dibuat. Kemudian di sini kita isi date seperti ini. Formatnya adalah tahun dulu, kemudian bulan, kemudian day. Nah, di sini kemudian jam. Oke, seperti ini. Untuk tanggal terakhir login itu nanti dicatat ketika si member itu login ke dalam aplikasi gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita insert data ini ke dalam tabel kita. Nah, di sini kita buat $simpan sama dengan $this db gitu ya, db insert. Kemudian di sini kita tulis nama tabelnya yaitu member. Kemudian data yang mau disimpan apa gitu ya. Kita ambil dari $data yang di sini. Sekarang kita akan lakukan pengecekan. Jika simpannya berhasil, tampilkan notifikasi pakai alert gitu ya. Di sini kita tulis if $simpan gitu ya, $simpan sama dengan true seperti ini. Kemudian di sini kita buat dulu set flash data. Kita tulis $this session set flash data. Namanya adalah info. Kemudian pesannya adalah data berhasil disimpan. Seperti ini. Silakan gunakan email dan password untuk login ke sistem, misalkan seperti itu. Kemudian di sini kita redirect ke registrasi member. Registrasi gitu ya, member. Ada yang ketinggalan teman-teman. Tadi di sini saya akan menyimpannya ke dalam folder member gitu ya. Nah, sementara saya belum buat foldernya. Silakan teman-teman bisa ke foldernya, ke folder aset, kemudian masuk lagi folder image. Nah, di sini kita buat folder baru dengan nama member. Nah, jadi di sini nanti menyimpan gambar atau identitas dari membernya gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba kembali ke website kita refresh. Oke teman-teman, di sini ada error. Errornya katanya kolom array ini tidak dikenali dalam daftar field gitu ya. Oke, sekarang kita perbaiki, kita kembali ke sini. Nah, di bagian upload identitas ini kita tulis seperti ini, file underscore name. Oke, kalau sudah, ada yang perlu diperbaiki. Sebenarnya ini cukup tulis $simpan aja gitu ya. Kemudian di redirectnya ini saya salah tulis, harusnya seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke website kita refresh. Sekarang kita continue. Nah, sekarang sudah tidak ada error. Sekarang kita cek dulu ke tabel member kita yang di sini. Sekarang datanya sudah masuk sini ya. Ini adalah data yang baru saja kita input lewat
form registrasi member. Cuman di sini ada yang aneh ya, di bagian tanggal dibuat, ini tanggalnya sudah benar, cuman jamnya ini nggak sesuai ya. Sekarang kita perbaiki dulu, kita kembali ke codingan kita. Nah, di sini kita perlu menambahkan time zone ya, untuk menyesuaikan dengan tanggal dan jam saat ini gitu ya. Di sini kita bisa tambahkan date default time zone set gitu ya. Kemudian di sini kita isi dengan Asia/Jakarta. Tadi ketika datanya berhasil disimpan, di sini tidak tampil alert gitu ya, sebagai informasi ke member yang registrasi. Nah, sekarang kita akan tampilkan, kita akan pakai alertnya Bootstrap gitu ya. Kita tulis di sini alert. Oke, seperti ini. Sekarang kita scroll ke bawah dulu. Nah, kita akan pakai yang alert sukses seperti ini. Tinggal kita scroll ke bawah, kemudian kita copy yang bagian ini aja. Selanjutnya kita pindah ke form registrasi. Kemudian kita taruh di sini aja ya. Kita taruh di sini. Oke, kita rapikan dulu. Kita simpan, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Jadi nanti flash datanya akan muncul di sini gitu ya. Tapi kalau seperti ini muncul terus ya, meskipun tidak ada inputan apapun gitu. Di sini tetap tampil alertnya seperti ini. Nah, ini kita perbaiki. Di sini kita akan melakukan kondisi. Kita buat tag PHP terlebih dahulu. Kemudian di sini kita lakukan pengkondisian if tanda seru, kemudian empty seperti ini. Kemudian di sini kita tulis $radius session flash data. Kita ambil nama flash datanya tadi info ya. Kemudian kita tutup dulu. Berikutnya tinggal kita pindah ini ke sini. Berikutnya kita ganti pesannya yang kita ambil dari flash data yang sudah kita buat di sini. Caranya kita tulis tag PHP lagi di sini. Kemudian kita copy yang ini. Selanjutnya coba kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh, alertnya hilang. Kemudian kalau kita berhasil melakukan input data gitu ya, ini kita isi dengan testing 2 yang nikahnya anggap sama. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita klik registrasi. Nah, di sini tidak bisa karena belum memilih gambar ya. Kita pilih dulu gambarnya, misalkan gambar yang ini, kemudian kita registrasi. Oke, di sini ada error katanya message call to undefined function that default time zone set gitu ya. Nah, di sini sepertinya kurang T gitu ya. Tinggal kita perbaiki, kita kembali lagi ke controller kita. Kita ke sini. Nah, di sini kita kurang nambahkan T gitu. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh di website kita. Oke, sudah berhasil. Nah, dan sekarang alatnya sudah tampil seperti ini. Data berhasil disimpan, silakan gunakan email dan password untuk login ke sistem. Oke, berikutnya sekarang kita cek dulu datanya di tabel member. Nah, ini data yang kedua sudah berhasil kesimpan ya. Terus sekarang kita cek gambarnya di folder member. Nah, di sini gambarnya yang kedua tidak masuk ya. Nah, kenapa? Sekarang kita cek dulu. Tadi kita pakai gambar yang ini. Kalau kita properties, ternyata di sini gambarnya ukurannya adalah 14,5 MB. Nah, sedangkan tadi kita buat aturannya untuk upload gambar itu maksimal 1 MB gitu ya. Nah, makanya
itulah penyebab kenapa gambarnya tidak kesimpan ke dalam folder member. Nah, ini sekarang kita perbaiki, kita kembali ke codingan kita. Sekarang kita ke controllers. Nah, sekarang kita cek dulu isi keseluruhan dari file yang diupload gitu ya. Apakah dia tipe yang diperbolehkan, apakah aksesnya itu melebihi atau tidak gitu ya. Nah, caranya sekarang kita buat pengkondisian, kita buat if. Selanjutnya ini kita pindahkan ke sini gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tulis $error gitu ya. $error sama dengan $this upload display underscore errors. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat flash data. Kita tulis $this session set flash data. Di sini kita isi dengan error seperti ini. Kemudian kita masukkan atau kita bisa copy dari variabel yang di sini. Kita taruh di sini. Kemudian yang terakhir adalah kita tulis $this load view member, kemudian form underscore registrasi. Berikutnya kita buat else seperti ini. Kemudian kita pindah untuk semua yang di sini. Kita taruh di sini. Cara bacanya adalah di sini kita melakukan pengecekan pada file yang diupload gitu ya. Kemudian kalau tidak sesuai dengan rules yang kita buat di sini, maka nanti akan ditampilkan dalam variabel error gitu ya. Jadi nanti errornya disimpan dulu ke variabel error dan dibuat sebagai flash data gitu ya, untuk menampilkan errornya di halaman form registrasi. Nah, kalau tidak ada pelanggaran atau sesuai dengan rules yang kita buat di sini, maka datanya akan disimpan ke dalam tabel member kita gitu ya. Nah, sekarang kita perlu menangkap pesan error yang ditaruh di dalam flash data ini. Nah, sekarang kita pindah dulu ke form registrasi yang di sini. Kita scroll ke atas. Nah, kita perlu mengcopy script ini ya. Ini kita copy. Kemudian kita taruh di bawah. Di bawahnya upload identitas yang di sini. Oke, kita rapikan dulu. Jangan lupa kita ganti dulu nama flash datanya. Tadi namanya adalah error. Kita copy, kita taruh juga di sini. Kemudian kita ganti warna alatnya menjadi danger. Supaya warna dari alatnya nanti berwarna merah seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save. Kita kembali ke website kita refresh. Sekarang kita masukkan lagi, misalkan testing 3. Kita masukkan datanya, kita input sembarang. Ini misalkan pakai member3gmail.com, passwordnya sembarang. Selanjutnya pilih file. Misalkan file yang mau diupload adalah file PDF gitu ya. Kita pilih, kemudian klik registrasi. Maka di sini akan ada pesan error yang artinya adalah file yang diupload itu tidak diperbolehkan gitu ya, not allowed. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena PDF itu di rules upload filenya itu tidak didaftarkan gitu ya, makanya terjadi error. Atau kalau kita pilih gambar yang kapasitasnya melebihi yang kita tentukan gitu ya. Misalkan ini adalah 14,5 MB, kita pilih, kemudian kita klik registrasi gitu ya. Nah, di sini akan tampil katanya file yang diupload itu kapasitasnya terlalu besar. Nah, ini sangat berguna sekali untuk sebagai informasi ke user kalau
yang diupload itu bermasalah seperti itu ya. Oke, misalkan sekarang kita cek ke dalam folder member kita yang di sini, maka file-file yang diupload tadi yang bermasalah itu ya, itu tidak akan kesimpan ke dalam folder member. Dan di dalam database kita, di tabel member, ini datanya tidak akan nambah, karena proses simpan datanya itu masih bermasalah, seperti itu. Oke, berikutnya saya akan pilih file yang ini aja mungkin ya. Ini adalah file PNG dengan kapasitas 52,8 KB. Saya pilih ini, kemudian klik registrasi. Kalau file yang kita upload itu sesuai dengan rules yang kita tentukan gitu ya, maka nanti akan ada pesan seperti ini, data berhasil disimpan, silakan gunakan email dan password untuk login ke sistem. Nah, sekarang kita cek dulu ke tabel member kita. Oke, datanya sudah nambah ya, artinya data yang baru kita inputkan itu berhasil masuk ke dalam tabel member. Kalau sekarang kita cek ke dalam folder members, maka file yang diupload juga masuk ke folder ini. Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada error atau ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Ikuti terus channel ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.